Selamat siang, perkenalkan saya Faraulia Zahra dengan NPM. 10.24.22.0012. Pada hari ini saya akan mempresentasikan tentang pemilihan regimen obat antimikroba dan presentasi kali ini dilaksanakan untuk memenuhi tugas mata kuliah farmakoterapi 2. Yang pertama, kita akan memasuki materi tentang definisi antimikroba. Definisi antimikroba sendiri yaitu adalah zat yang menghambat ataupun membunuh mikroorganisme seperti bakteri, jamur, virus, dan antimikroba yang ideal adalah yang membunuh mikroba tanpa merusak hospes atau yang dinamakan dengan selective toxicity. Yang dinamakan kemampuan obat untuk membedakan antara sel hospes dengan mikroba. Yang menjadi dasar adalah perbedaan struktur dan fungsi sel antara hospes dan mikroba, misal dinding sel, ribosom, ataupun komponen membran. Antibakteri itu toksisitas selektifnya tinggi, sedangkan antifungi, antiparasit, dan antivirus toksisitas selektifnya itu lebih rendah. Selanjutnya ada definisi regimen antimikroba. Regimen antimikroba adalah pedoman ataupun rencana terapi penggunaan obat antimikroba seperti antibiotik, antivirus, antijamur, dan antiparasit yang dirancang untuk mengobati ataupun mencegah infeksi sebuah mikroba. Terapi antimikroba hanya boleh dimulai bila terdapat kecurigaan kuat terhadap infeksi, gejala pada pasien, dan parameter biokimia yang diperlukan untuk membantu sebuah diagnosis. Lalu masuk ke materi terapi antimikroba. Syarat antimikroba yang baik adalah yang memiliki toksisitas selektif yang baik dan tidak menyebabkan reaksi hipersensitif, memiliki kelarutan dan penetrasi yang baik pada sebuah membran, di metabolisme dan ekspresi secara lambat, tidak merusak floral normal hospes, dan lambat dalam pengembangan resistensi serta biayanya yang tidak mahal. Terapi antimikroba sendiri itu ada dua, yaitu terapi defensif dan terapi empiris. Kedua terapi ini harus memiliki terapi yang terfokus. Pada definisinya sendiri, terapi defensif adalah terapi yang didukung oleh uji laboratorium untuk menetapkan organisme penyebabnya dan kerentanannya terhadap antimikroba. Sedangkan terapi empiris adalah untuk infeksi yang digambarkan sebagai terapi tebakan terbaik yang disimpulkan dari presentasi klinis. Misalnya, organisme umum penyebab selulitis adalah streptokoki. Oleh karena itu, diberi antibiotik tanpa kultur positif. Dan kemudian keduanya harus memiliki terapi terfokus, yaitu eskalasi pengobatan yang dapat bantu mengulangi reaksi obat yang merugikan, mengoptimalkan pengobatan, dan mencegah resistensi. Selanjutnya ada farmakodinamik dan farmakokinetik antimikroba. Agar antibiotik efektif, harus ada konsentrasi agen yang cukup di lokasi infeksi. Hal ini berbeda tergantung pada jenis infeksi dan antibiotik yang diberikan. Konsentrasi pemberian antibiotik tergantung pada beberapa obat dan faktor hostnya. Dan terjadilah efek pasca antibiotik di mana terjadi penghambatan pertumbuhan bakteri yang berkelanjutan. Contohnya seperti aminoglikosida, makrolida, dan quinolon pada bakteri gram negatif. Lalu, memilih agen antimikroba ada dua, yaitu pemilihan resep pada umumnya dan pemilihan resep pada kelompok khusus. Pada pemilihan resep pada umumnya itu harus memperhatikan diagnosis banding ataupun indikasi, organisme yang paling mungkin sebabkan infeksi, status alergi pasien, fungsi ginjal dan hati pasien, kemudian tingkat keparahan dan durasi infeksinya, riwayat obat dan penyakit pasien, dan profil pasien seperti faktor genetik, usia, jenis kelamin. Sedangkan pemilihan resep kelompok khusus itu diperhatikan pada pasien anak-anak, ibu hamil, yang lebih tua, dengan berat badan yang meningkat ataupun yang menurun, dan pasien dengan insufisiensi ginjal dan hati, serta alergi pasien. Selanjutnya, rute antimikroba sendiri itu diberikan melalui sejumlah rute, misalnya topikal, oral, intravena, intramuskular, intraperitoneal, ataupun nebulisasi. Dan bioafabilitas ataupun jumlah obat yang aktif yang mencapai sistemik itu juga harus diperhatikan dan bervariasi seperti fluoroquinolon yang punya bioafabilitas baik, tapi sebagian dapat dipengaruhi oleh makanan, zat besi, ataupun kalsium. Pada infeksi yang parah, sediaan intravena adalah yang terbaik. Durasi terapinya sendiri itu yang optimal adalah cukup singkat, sekitar 5-7 hari tergantung pada respon pasien dan infeksi yang sulit diobati, dan tanpa efek samping yang merugikan serta resistensi pada pasien. Pengobatan dilanjutkan hingga semua mikroorganisme itu dihilangkan.
Lalu kemudian dilakukan pemantauan obat terapeutik, yaitu konsentrasi serum itu harus dipantau untuk obat-obatan dengan indeks terapi yang sempit untuk memastikan kegagalan pengobatan agar tidak terjadi toksisitas karena kadar yang terlalu tinggi ataupun gagal obat karena kadar yang terlalu rendah, terutama pada antibiotik indeks durasi yang sempit seperti vancomycin dan aminoglikosida. Selanjutnya ada obat-obat antimikroba. Asal obat antimikroba sendiri itu ada tiga. Ada antimikroba alami atau disebut dengan antibiotika, antimikroba sintetik, dan antimikroba sintetik. Antimikroba alami atau antibiotika itu obat yang dihasilkan secara alamiah oleh mikroorganisme, bakteri ataupun fungi seperti penisilin, tetrasiklin, dan eritromisin. Kemudian asal obat antimikroba sendiri itu ada semi sintetik, yaitu diperoleh dengan cara menggunakan formula alamiah dan dimodifikasi di laboratorium farmakokinetik hingga meningkatkan aktivitas spektrumnya dan memperbaiki stabilitas obat. Contohnya seperti ampicillin dan methicillin. Untuk antimikroba sintetik itu obat yang dibuat secara sintesis dan melalui prosedur kimiawi di laboratorium seperti sulfonamide dan quinolone. Aktivitas antimikroba sendiri itu yang ada dua, yaitu berdasarkan kemampuan terhadap mikroba dan berdasarkan spektrum atau rentang bakterinya. Yang terhadap mikroba itu ada dua juga, seperti bakterisidal dan bakteri statik. Bakterisidal itu mencegah pertumbuhan bakteri dan menyebabkan kematian. Sedangkan bakteri statik itu menghambat pertumbuhan mikroba dan perlu pertahanan tubuh hospes, misalnya fagitosis dan antibodi untuk mengeliminasi mikroba. Sedangkan untuk spektrumnya, spektrum sempit, itu adalah efektif untuk sebagian mikroba saja, seperti bakteri gram positif ataupun yang negatif seperti eritromisin dan penisilin G. Sedangkan spektrum luas itu mempengaruhi berbagai jenis mikroba, gram positif dan negatif, misalnya amoxicillin, tetracycline, dan sulfonamide. Di sini ada bagian dari spektrum antimikrobanya sendiri, seperti Mycobacteria dan gram negatif bakteria, diobati dengan golongan cobramicin, dan lain sebagainya bisa dilihat di slide. Kemudian ada pilihan antibiotik secara umum juga berdasarkan mikroba. Bisa dilihat di slide. Yang ini juga pemilihan antibiotik secara umum berdasarkan jenis mikrobanya. Seperti Shigella itu diberikan quinolone, ampicillin, dan trimethoprim. Selanjutnya ada karakteristik bakteri dan tempat infeksi. Bakteri tertentu punya kecenderungan untuk menyebabkan infeksi pada tempat tertentu. Pemilihan antibiotik sebelum tersedia kultur atau terapi empiris itu berdasarkan tempat infeksi dan kemungkinan organisme penyebab serta hasil pengecatan dari gram. Contohnya seperti di mulut ada bakteri dari Peptococcus, Streptococcus, dan Actinomyces. Misalnya di abdomen ada bakteri E. coli dan Proteus, Klebsiella, Enterococcus, dan Bacteroides. Dan lain sebagainya bisa dilihat di slide. Kemudian mekanisme kerja obat antimikroba itu ada 4. Yang pertama itu menghambat sintesis dinding sel. Dasar dari toksisitas selektif mikroba ini adalah perbedaan sel dinding bakteri prokariot yang punya peptidoglikan sebagai pertahanan bentuk dari sebuah bakteri dengan hospes atau eukariotik. Melalui beberapa cara yaitu mengganggu sintesis pada tahap awal, polimerisasi, dan transpeptidasi untuk menghancurkan si peptidoglikan tersebut. Contoh antimikrobanya seperti basitrasin, vancomycin, dan cefalosporin. Yang kedua adalah merusak membran plasma. Antimikroba tertentu dapat merusak membran plasma melalui dengan cara mengubah permeabilitas membran berikatan dengan sterol pada membran plasma, contohnya seperti polymyxin dan amphotericin. Yang ketiga yaitu menghambat sintesis protein. Antimikroba ini itu sebagian besar bakteriostatik dan toksisitasnya bersifat selektif. Seperti antimikroba yang bekerja pada subunit 30S itu aminoglikosida dan streptomycin, sedangkan subunit 50S makrolida dan chloramphenicol, dan 3 tahap yang dipengaruhi adalah inisiasi, elongasi, dan terminasi atau translokasi. Kemudian yang keempat adalah menghambat sintesis asam nukleat. Penghambatan sintesa DNA mekanisme kerjanya itu mengikat subunit A DNA kirase atau topoisomerase dan mencegah supercoiling DNA sehingga menghambat sintesa DNA seperti quinolone, levofloxacin, dan lain sebagainya.
Penghambatan sintesis RNA juga dilakukan pada mengikat DNA, dependent RNA polimerase, dan menghambat inisiasi sintesa mRNA seperti rifampin. Kemudian penggunaan obat antimikroba, ada antibakteri ataupun antibiotik. Penisilin sifatnya bakterisidal, ampicillin, amoxicillin efektif untuk gram positif dan negatif. Kemudian tetrasiklin, oksiterasiklin, dan doksisiklin itu untuk spektrum luas, bakteriostatik, efektif untuk bakteri gram positif, negatif, Rickettsia, dan Chlamydia. Serta yang lainnya bisa dilihat di slide. Selanjutnya masih antibiotik seperti quinolone yang bersifat bakterisidal, asam nalisidat yang bersifat antiseptika Tractus urinarius. Kemudian ada 3 golongan antibiotik dan pengelompokannya itu bertujuan untuk memudahkan penerapan penatagunaan antibiotik baik di tingkat lokal, internasional, ataupun global, yaitu untuk memperbaiki hasil pengobatan dan pengendalian resistensi. 3 golongannya ada access, watch, dan reserve. Akses sendiri itu adalah yang paling mudah dijangkau karena tersedia di semua fasilitas pelayanan kesehatan. Dan untuk pengobatan infeksi bakteri yang umum terjadi diresepkan oleh dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dan dikaji oleh apoteker. Penggunaannya semuanya ya, akses watch dan reserve juga harus sesuai dengan panduan praktik klinis dan panduan penggunaan antibiotik yang berlaku. Kemudian kalau watch, perbedaannya itu ada di fasilitas pelayanan tingkat lanjut dan digunakan untuk indikasi khusus atau ketika antibiotik kelompok akses itu tidak efektif. Kemudian yang reserve itu juga tersedia di pelayanan kesehatan tingkat lanjut dan kelompok ini dicadangkan untuk mengatasi infeksi bakteri yang disebabkan oleh MDRO dan merupakan pilihan terakhir pada infeksi berat yang mengancam jiwa dan jadi prioritas program pengendalian resistensi antimikroba secara nasional yang dipantau dan dilaporkan penggunaannya. Di sini ada contoh obat-obat dari 3 golongan tersebut, access, watch, dan reserve, seperti ampicillin, azithromycin, dan meropenem. Selanjutnya ada antivirus atau antiviral, yaitu dibagi jadi 2, anti non-retrovirus dan anti-retrovirus. Anti non-retrovirus itu untuk herpes, influenza, HBV, dan HCV. Untuk anti-retrovirus sendiri itu ada NRTI, NTRTI, dan NRTI, serta protease inhibitor. Kemudian ada antimycobacterium, dibagi 2, yaitu antituberkulosis dan antileprae. Antituberkulosis itu membutuhkan kombinasi obat karena mudah resisten. Isoniazid dan rifampin itu adalah terapi yang utama, kemudian etambutol, streptomycin itu terapi tambahan. Kemudian antileprae itu menggunakan DDS dan rifampicin. Kemudian ada antifungi yang terakhir yaitu ada golongan azole dan amphotericin B. Golongan azole sendiri itu clotrimazole, miconazole untuk superficial mikosis, ketoconazole untuk sistemik, dan candidiasis pada kuku, serta griseofulvin untuk superficial mikosis. Amphotericin B itu untuk mikosis sistemik. Kemudian resistensi antimikroba. Resistensi terhadap antimikroba itu adalah dosis obat harus cukup untuk bisa menimbulkan efek menghambat atau membunuh mikroorganisme. Tapi besarnya dosis harus ada di bawah dosis yang bisa menimbulkan efek toksik pada sel manusia. Jika hal tersebut dicapai, maka sensitif terhadap antimikroba. Jika dosis efektif lebih tinggi daripada dosis toksik, maka resisten terhadap antimikroba. Jadi harus hati-hati dalam pemantauan dan pemberiannya. Kemudian mekanisme resistensinya itu pada antimikroba, yang pertama dia menghasilkan enzim yang merusak obat. Misalnya Staphylococcus menghasilkan laktamase dan mengubah permeabilitas membran terhadap obat. Kemudian mengubah struktur target dari obat, seperti resisten terhadap eritromisin yang mengubah reseptor pada ribosom 50 subunit. Kemudian membuat jalan metabolisme baru, misalnya resisten terhadap sulfonamide. Kemudian menghasilkan metabolit yang kompetitif melawan obat dan mensintesis PABA sehingga resisten terhadap sulfonamide. Selanjutnya, asal resistensi. Asal resistensi itu ada 3. Yang pertama ada non-genetik, reaksi silang, dan genetik. Non-genetik sendiri itu Mycobacteriumnya masih tetap hidup dalam sel
tanpa diganggu antimikroba karena kuman tersebut tidak mengadakan metabolisme. Sedangkan reaksi silang itu terjadi pada suatu kelompok antimikroba yang punya rumus kimia yang sama, misalnya tetrasiklin dan dosisiklin. Kalau genetik terjadinya secara alamiah atau diperoleh. Alamiah itu mikroba punya faktor resisten sejak awal. Kalau diperoleh berarti mikroba itu punya faktor resistensi melalui induksi obat dan dari mikroba lain. Di sini bisa dilihat ada bagan asal resistensi. Kemudian hal-hal praktis yang menginduksi terjadinya resistensi atau yang menyebabkan terjadinya resistensi terhadap obat itu ada 4 di sini, yaitu meresepkan antibiotik tanpa bukti yang jelas, pengobatan antimikroba empiris yang berkepanjangan, dan pengobatan kultur positif tanpa adanya penyakit yang tidak diperlukan, serta kegagalan untuk menurunkan pasien ke agen spektrum sempit setelah organisme penyebabnya diidentifikasi. Dan mengatasi masalah resistensi sendiri, itu mempertahankan kadar efektif dalam jaringan penghambat baik populasi awal maupun yang terjadi pertama seperti penggunaan, dosis, dan waktu yang adekuat, jadi perlu dipantau dan diberikan secara baik. Kemudian pemberian obat secara kombinasi sehingga tidak menimbulkan resistensi silang. Masing-masing obat akan menghambat timbulnya mutan terhadap obat yang lain, misalnya rafamicin dan INH seperti di pengobatan tuberkulosis. Kemudian menghindari kontak antimikroba dengan obat yang sangat berharga dan membatasi penggunaan khususnya di rumah sakit. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Selamat siang dan selamat menjalankan aktivitas.